mau berlatih ya ikutin ini aja. Kalau waktunya cukup ya tiga-tiganya ikutin. Kalau waktunya nggak cukup ya mungkin nomor satu dan nomor dua, atau nomor dua dan nomor tiga. Nanti kita lihat ya kebutuhannya. Saya akan bahas satu-satu dulu. Breath focus. Jadi inti dari breath focus, kalau Bapak Ibu lihat videonya yang baru masuk atau yang sudah pernah, kita kan bernafas sambil dihitung ya. Terus akan jadi pertanyaan, kenapa sih dihitung? Kenapa sih perlu ada breath focus? Nah, penjelasannya saya akan masuk ke dalam gambar ini. Eh, kita sering dengar ya, ada orang yang ikut panjat tebing. Bagi saya lah, bagi yang saya yang nggak ngerti panjat tebingnya ya, saya akan bilang bahwa kerjaan yang sia-sia lah. Ngapain juga panjat tebing? Orang ada jalan yang udah lebih mulus ya kan, bisa naik ke level di atasnya, atau ngapain juga udah panjat tebing naik-naik capek terus nanti turun lagi. Tapi sebenarnya bagi orang yang menggeluti olahraga ini bisa menjadi adiktif, bisa menjadi kecanduan. Kenapa? Karena di dalam olahraga ini sebenarnya menerapkan konsep yang sama dengan breath focus. Jadi nggak mungkin kan kalau orang panjat tebing tapi dia masih mikirin, kompor di rumah udah dimatiin belum ya? Panjat tebing dia mikirin, iya utangnya kemarin udah dibayar belum ya? Atau dia lagi panjat tebing dia mikirin, kemarin teman saya tuh punya pikiran apa ya ke saya? Apa yang dia pikirkan terhadap saya? Enggak. Waktu panjat tebing pasti orang akan fokus secara kognitif kepada apa yang dia kerjakan. Kenapa? Ya penjelasannya mudah. Kalau dia nggak fokus ya jatuh, jatuh ya celaka, nggak celaka ya meninggal gitu kan. Jadi ini menjadi adiktif karena orang jadi terfokus pada tugas yang lagi dilakukan, dan kognitifnya jadi fokus di situ, benar-benar difokus di tugasnya, dan amigdalanya atau si gajahnya, kalau Bapak Ibu yang masih ingat ya, subconscious-nya jadi lebih tenang. Kembali lagi, lebih tenang bukan karena apa-apa, tapi lebih tenang karena ada tugas yang sedang dikerjakan secara serius. Jadi hampir sama dengan breath focus. Itu sebabnya waktu orang melakukan panjat tebing, mereka merasa bahwa lebih damai setelah kegiatannya, lebih fresh, lebih bisa fokus untuk pekerjaan lain, dan mereka mempunyai kemampuan untuk fokus di step yang dilakukan secara lebih dari biasanya. Itu penjelasannya. Lalu kita lihat lagi ada olahraga yang lain. Misalnya ada juga orang yang adiktif dengan olahraga arung jeram, sama seperti panjat tebing. Nggak mungkin kan dia lagi arung jeram sama teman-temannya, dia mikirin, tadi rumah udah dikunci belum ya? Tadi pekerjaan yang diberikan bos saya tuh udah selesai atau belum ya? Udah kekirim filenya atau belum ya? Enggak. Mereka sama seperti panjat tebing, olahraga ini juga membutuhkan konsentrasi yang tinggi untuk fokus di pekerjaan yang dilakukan. Caranya dengan apa? Yaitu dengan memfokuskan kognitifnya. Jadi aba-aba dayung kiri, dayung kanan, lalu dayung ke belakang dan lain sebagainya, itu dilakukan dengan penuh kesadaran dan penuh konsentrasi. Itu sebabnya sama seperti olahraga panjat tebing, itu membuat orang jadi adiktif dengan olahraga ini. Kenapa? Karena fokusnya, konsentrasinya, kegiatan-kegiatan ini adalah kegiatan-kegiatan yang membutuhkan konsentrasi tinggi. Nah, itu sebabnya orang merasa sama, sehabis kegiatan ini atau selama kegiatan ini orang merasa lebih lebih bisa fokus, lebih fresh malah. Atau ada lagi, ini udah pernah dibawa ke dalam film ya, saya nggak tahu nyebutnya apa, Philip Petit, dia orang Prancis, ada filmnya judulnya Walking, itu menceritakan biografi dia sebenarnya sebagai orang yang berjalan di tight rope, jadi di gedung pencakar langit di Amerika. Jadi dibuat dari satu gedung ke gedung lain, lalu dia berjalan di tengah-tengahnya hanya menggunakan tongkat yang ada di gambar itu. Jadi ini juga sama, bukan berarti bahwa orang ini punya nyali yang besar, itu udah pasti. Tapi yang lebih pasti lagi adalah selama dia melakukan kegiatan itu, kognitifnya difokuskan pada satu tugas ini. Dan ini tidak bisa dilakukan cuma sekali jalan ya, dia sudah berlatih berkali-kali.
dari ketinggian yang cuma 1 meter, 2 meter, 10 meter, sampai ke gedung tinggi. Jadi semua kegiatan ini membutuhkan konsentrasi yang tinggi untuk bisa diselesaikan. Jadi kognitifnya difokuskan kepada tugas itu. Nah, kalau dilihat dari sisi teknik dari sisi brain wave, kalau kita sebutnya brain wave itu gelombang otak, itu kegiatan-kegiatan itu sudah masuk ke dalam alfa dan theta. Jadi di sekedar pengenalan aja bahwa kepala kita, otak kita tuh mengeluarkan gelombang. Kalau dalam keadaan kondisi seperti sekarang, saya berbicara, Bapak Ibu mendengarkan, lalu kita berdiskusi, itu kita masuk ke dalam gelombang yang disebut dengan alfa. Tapi kalau kita lagi stres, kita lagi ada pikiran, mikirin utang, mikirin teman yang sinis dengan kita dan lain sebagainya, terus kita stres, kita pikirannya semeraut, atau kita sedang dikejar oleh hewan buas kalau zaman dulu ya, itu kita masuk ke dalam brainwave yang disebut dengan beta. Jadi waktu kita stres, kita lagi cemas, itu masuk ke dalam beta. Nah, kapan waktu masuk ke dalam alfa? Waktu masuk ke dalam alfa ya seperti sekarang ini, atau nanti waktu kita melakukan meditasi misalnya. Nah, kegiatan-kegiatan yang seperti saya sebutkan tadi, itu sudah masuk ke dalam alfa sebenarnya. Jadi gelombangnya tuh sudah nggak rapet-rapet lagi seperti di beta. Dan kalau sudah di alfa, kita cenderung lebih tenang. Nah, gelombang yang lainnya itu ada yang disebut dengan theta. Ini bagi yang bermeditasi, yang biku-biku dan para meditator yang sudah berpengalaman, mereka bisa mengontrol brainwave-nya masuk ke theta. Theta juga bisa disamakan dengan waktu kita istirahat ya, lalu masuk lagi ke delta, lebih tenang lagi, dan yang agak rapid, yang agak padat itu gamma. Itu juga bisa dilakukan dalam bentuk meditasi, dan biasanya yang kita nanti bahas lebih jauh lagi. Tapi memang gamma memang dilatih atau bisa dicapai bagi para meditator yang sudah berlatih untuk waktu yang cukup lama. Nah, untuk kita sekarang ini, target kita di mana? Itu kan yang paling penting. Nah, breath focus itu sebenarnya membuat kondisi kita di dalam beta untuk masuk ke dalam weak alpha. Jadi alpha yang lemah, alpha yang lemah. Jadi alpha tuh terbagi menjadi dua, yang kuat dan yang lemah. Alpha yang kita tuju sebenarnya dengan breath focus adalah alpha yang lemah. Artinya brainwave-nya juga akan semakin kalau dari gelombangnya itu makin jarang. Artinya apa? Kita jadi makin tenang. Nah, membuat kita makin tenang, cara pertama yang perlu dilakukan adalah bukan langsung tidur. Karena kalau kita punya banyak pikiran, kita juga tidak bisa langsung tidur. Kalau kita punya banyak pikiran, kita juga tidak bisa dibilang, ayo tenang aja, nggak akan mungkin. Nah, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah men-shift, mendirect atau mengalihkan perhatian kita kepada tugas kognitif yang membutuhkan perhatian. Jadi misalnya gini, kalau Bapak Ibu sedang cemas, sebenarnya kalau dilihat dari kegiatan tadi, ya udah kita canoeing, kita panjat tebing, kita ikut kayak Philip Pettit itu jalan di tightrope. Tapi kan nggak mungkin, ya. Memang kegiatan itu membutuhkan konsentrasi, tapi kalau kita sedang kalut, kita melakukan pekerjaan ini, yang ada kita tidak akan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi apa yang kita lakukan? Salah satu yang bisa kita lakukan adalah fokus di nafas. Jadi itu sebabnya dalam sesi-sesi dalam channel yang Bu Hweleng sempat selalu share, itu didahului dengan kita fokus di nafas. Lalu yang jadi pertanyaan lagi, kalau kita fokus di nafas, kenapa mesti pakai hitungan? Nah, penjelasannya sebenarnya sudah ada di slide-slide di video-video sebelumnya. Jadi gini,
Kalau kita mengkonsentrasikan kepada satu tugas, itu kok kembali lagi ya, kognitifnya harus dipaksa untuk fokus di tugas itu. Nah, dalam tanda kutip memaksa itu dilakukan dengan men-shifting attention kita kepada satu pekerjaan yang membutuhkan, konsentrasi tinggi. Nah, salah satu pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi tinggi kalau di dalam latihan kita adalah bernafas tapi dihitung. Bernafas tapi dibuat agak complicated sedikit. Caranya dengan apa? Dengan dihitung. Karena waktu kita hitung in out dengan hitungan let's say 5 hitungan dan lain sebagainya, itu membuat kita jadi terfokus di hitungan dan di nafas kita. Jadi yang biasanya kita lakukan adalah in 2, 3, 4, 5, tahan, lalu out 7, 8, 9, 10, tahan. Lalu in 12, 13, 14, 15, tahan, out 17, 18. Jadi kalau saya melakukan itu dengan hitungan, berarti saya harus aware dengan hitungan itu, ya kan? Beda dengan kalau Bapak Ibu mendengarkan suara saya. Tapi kalau Bapak Ibu nanti melakukan meditasi sendiri dengan berhitung, maka Bapak Ibu akan aware dengan hitungan itu. Nah, aware dengan hitungan itu membuat emosionalnya akan teralihkan ke dalam fokus ini. Itu. Jadi penjelasan kenapa kita perlu breath focus dan kenapa kita perlu hitung sebenarnya adalah untuk memfokuskan dulu kognitif kita ke dalam satu pekerjaan yang mau kita lakukan, which is meditation nanti. Itu penjelasannya. Jadi itu untuk menjawab dulu paling enggak yang tadi saya katakan di awal breath focus. Kenapa perlu? Penjelasannya seperti tadi. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya, kalau sekarang saya sudah tenang, saya sekarang sudah bisa fokus dan lain sebagainya, perlukah saya melakukan breath focus dengan berhitung? Bapak Ibu yang menentukan. Kalau dirasa bahwa memang Bapak Ibu sudah dalam keadaan tenang, sudah dalam keadaan rileks, ya hanya bernafas saja nggak perlu dihitung, tidak apa-apa. Karena berarti Bapak Ibu sudah siap, kognitifnya sudah siap. Lalu tahap kedua apa yang perlu dilakukan? Kalau saya mengusulkan kita bisa memakai teknik yaitu mindfulness. Nah, di dalam teknik mindfulness itu sebenarnya ini saya ambil dari buku Joe Dispenza ya. Jadi intinya sebenarnya waktu kita bermeditasi, waktu kita mindfulness, kita tuh dari seseorang menjadi bukan seseorang. Jadi maksudnya waktu kita sekarang dalam keadaan kita seperti ini, kita merasa bahwa ini tangan kita, ini leher kita, ini hidung kita, ini semua kita menganggap milik kita. Tapi waktu kita melakukan mindfulness, kita seolah-olah keluar dari tubuh kita melihat bahwa kita mempunyai jarak dengan tubuh kita, atau di dalam beberapa istilah meditasi kita sebutnya sebagai detachment. Jadi tidak ada keterikatan dengan tubuh kita. Caranya gimana? Ada banyak cara. Cara beberapa waktu yang lalu, tahun lalu, saya memperkenalkan mindfulness dengan cara kita seolah-olah lihat tubuh kita di bioskop atau lihat lihat ya diri kita lewat bioskop atau lewat jalan, kita seolah-olah ada di pinggir jalan. Nah, sekarang saya memperkenalkan Bapak Ibu untuk seolah-olah ini udah pernah saya perkenalkan, kita keluar dari tubuh kita. Jadi seolah-olah kita melihat diri kita sendiri kembali dari somebody menjadi nobody, dari someone menjadi no one. Jadi kita mencoba membuat detachment dengan diri kita sendiri. Caranya seperti apa? Anggap aja Bapak Ibu ada di atas kepala dan ngelihat tubuh Bapak Ibu. Jadi bayangkan atau imajinasikan atau visualkan Bapak Ibu ada di atas kepala dan melihat tubuh Bapak Ibu tanpa judgement, tanpa resisten. Jadi kalau misalnya ada sakit, ya udah sadari ada sakit. Kalau lihat ada kemarahan di dalam diri kita waktu kita ngelihat atau ada kekecewaan, ya liatin aja.
Karena inti dari mindfulness adalah melihat diri kita apa adanya. Ya, kita melihat diri kita sendiri apa adanya. Dan kita juga nggak terikat terhadap waktu. Ya udah kita melihat diri kita kembali lagi apa adanya. Ya, yang kita lihat tuh apa? Bisa physical body, bisa emosional, apapun itu. Tapi yang perlu kita lakukan adalah kita harus sadar waktu melihat itu bahwa oke, saya sedang marah, oke, saya sedang kecewa. Nggak apa-apa, dilihatin aja. Sekedar sadar bahwa kita mempunyai pikiran tersebut. Sekedar sadar bahwa kita mempunyai physical suffering atau physical pain misalnya, kesakitan, kecemasan dan lain sebagainya. Gitu. Nah, kalau Bapak Ibu sudah bisa masuk ke situ, sebenarnya ada banyak sekali yang bisa, ini nggak usah dibaca secara ini ya, jadi ada banyak sekali yang bisa pintunya yang jadi terbuka. Jadi Bapak Ibu menjadi lebih sehat. Kenapa lebih sehat? Karena Bapak Ibu nggak ada attachment dengan diri Bapak Ibu. Bapak Ibu jadi lebih tenang karena Bapak Ibu nggak punya pikiran yang membebani. Dan yang paling penting juga, Bapak Ibu tidak terikat pada ruang dan waktu. Jadi waktu Bapak Ibu melakukan meditasi ini, sebenarnya Bapak Ibu membuat diri Bapak Ibu sekali lagi keluar dari diri Bapak Ibu, seolah-olah keluar dari diri Bapak Ibu dan melihat diri Bapak Ibu ada apa adanya. Dan itu kembali lagi, yang paling penting membuat Bapak Ibu menjadi lebih tenang. Nah, ini mindfulness nanti juga ada hubungannya dengan, saya akan geser sedikit, sama dengan brainwave. Kita masuk lebih dalam lagi ke dalam alfa yang lebih dalam lagi, membuat kita jadi jauh lebih tenang. Itu. Nah, oke. Oke. Nah, itu dari sisi meditasi mindfulness. Saya balik dulu nih. Kita belum mulai breath focus ya, nanti kita coba dulu. Jadi paling tidak sekarang kita sudah tahu nih ada dua teknik, breath focus sama mindfulness, dan kita masing-masing tahu apa kegunaan masing-masing. Dan kembali seperti yang saya katakan, Bapak Ibu yang memutuskan apakah saya mau mulai dari breath focus, apakah saya harus langsung aja ke mindfulness. Bapak Ibu yang menentukan. Lalu kapan ditentukannya? Yang tadi yang saya katakan, kalau Bapak Ibu merasa bahwa oke, sekarang saya sudah tenang, saya sudah rileks, ya udah coba ke mindfulness. Bisa jadi nanti mindfulness Bapak Ibu akan merasakan, tadi siang saya marah-marah loh. Nah, saya ada anger di dalam diri saya. Nggak apa-apa kan, kita di dalam mindfulness, kita lihat diri kita apa adanya. Kita lihat kekecewaan kita lihat perasaan kita lihat physical pain yang ada di dalam diri kita. Itu kita lihat dengan cara apa? Dengan cara mindful, dengan cara nggak ada resisten, nggak ada judgment. Itu. Nah, ini sebenarnya dua langkah di mind over matter yang saya perkenalkan, itu mempersiapkan kita untuk masuk ke dalam teknik yang ketiga, yaitu meditation, yang sekarang ini saya perkenalkan dulu untuk sensasi nyaman. Nanti berikutnya yang tadi Bu Hilang bilang, mungkin nanti dalam pertemuan beberapa minggu ke depan, nanti kita coba masukkan apa yang menjadi target kita. Kita mau sehat, mau sembuh, mau minta sesuatu, itu kita bisa masukkan di dalam meditation. Tapi sekarang kita fokus di meditation rasa nyaman. Jadi gini, meditation rasa nyaman ini sebenarnya kelihatannya simple, cuma melakukan meditasi rasa nyaman. Tapi sama seperti mindfulness, di meditation rasa nyaman ini membuat diri kita jadi calm, membuat diri kita jadi relax. Nah, keadaan yang calm dan relax itu sebenarnya mempunyai efek yang luas sekali. Efek yang luas dari sisi kesehatan, dari sisi fisikal ya, lalu juga dari sisi emosional, dan juga dari sisi konsentrasi. Jadi hanya dengan melakukan meditasi saja, dan kita merasa nyaman dengan meditasi kita tuh sudah membuat diri kita jadi lebih sehat, membuat diri kita menjadi lebih gampang istirahat, gampang tidur, dan mungkin juga kita jadi lebih segar. Ya, jadi lalu apa yang dilakukan di dalam meditation kita? Saya perkenalkan dulu sedikit ya. Jadi waktu itu kita sudah pernah juga membahas tentang meditasi rasa nyaman.
Tapi sekarang saya mau bawa ke beberapa hal yang harus jadi fokus bagi kita semua. Jadi gini, eee, saya tanya dulu nih sama Bapak Ibu, eee, kita merasa merasa gembira dulu, lalu kita baru bilang, saya gembira loh." Atau saya bilang gembira, baru saya merasa gembira, mana yang duluan? Jadi saya ulang ya, menurut Bapak Ibu, mana yang lebih duluan? Saya merasa gembira, baru saya mengucapkan saya gembira, atau saya mengucapkan saya gembira, maka saya merasa gembira? Bingung nggak? Nggak apa-apa, biar alfanya bekerja. Mana? Ada yang mau jawab nggak? Mana yang duluan? Kalau saya Silakan. merasa duluan rasa ya, Merasa dulu, baru bilang ya. iya. Oke, ada yang lain? Ada yang chat nih, Oh, ada yang chat ya? Oke, saya lihat. Oh, bisa dua-duanya, kata Pak Budi. Ya, biar singkat jadi gini ya. Umumnya kita berpikir bahwa kita merasa dulu, baru kita bilang kita gembira, saya gembira. Tapi sebenarnya dua-duanya bisa terjadi, benar Pak Budi. Jadi kita bisa bilang saya gembira, lalu saya membuat diri saya jadi gembira. Jadi waktu kita bilang saya gembira, saya senang, sebenarnya kita juga punya kuasa untuk memberikan efek ke dalam diri kita. Jadi dua-duanya bisa terjadi. Jadi saya bilang gembira, maka saya akan merasa gembira. Nah, caranya gimana? Kita sebenarnya sudah pernah melakukan itu. Waktu itu masih ingat kan? Kita memvisualisasikan sesuatu, rasa nyaman, lalu kita bilang diri kita merasa nyaman, diri kita merasa segar, kita merasakan sensasi nyaman di kulit dan sebagainya. Apakah kita merasakan itu duluan? Tidak. Kita memvisualisasikan, mengatakan, baru kita merasa. Nah, sekarang tinggal diri kita mau atau enggak melakukan itu. Jadi maksudnya kenapa kita harus mau melakukan itu. Jadi gini, waktu kita mengatakan ke dalam diri kita, kita panggil diri kita, "Saya gembira sekarang, saya senang sekarang." Kita harus mengucapkan itu dengan penuh kesungguhan. Ya, dengan penuh kesungguhan dan kita siap bahwa emosi atau feeling kita bisa terbuka untuk perasaan itu. Caranya gimana? Fokuskan kepada kata-kata itu ada salah eja ya, nyaman, sensasi. Jadi kita gabungkan antara kata, visualisasi dan imajinasi. Mau apapun itu tapi yang merefleksikan rasa nyaman. Jadi kembali ke kata-kata tadi, Bapak Ibu harus berusaha untuk memberikan kata-kata bahwa sebut nama Bapak Ibu, saya merasa nyaman, saya gembira dengan situasi yang sekarang saya berada. Misalnya, saya berada di pinggir sungai, saya berada bahkan di tempat tidur, waktu sedang istirahat, atau mungkin saya sedang santai di depan rumah. Jadi waktu Bapak Ibu mengatakan rasa nyaman, gembira, itu diikuti dengan visualisasi dan juga diikuti dengan Bapak Ibu, kalau saya menggunakan istilahnya Ibu Helang, seolah-olah gembira, ya. Jadi itu sebabnya kita harus menggunakan seluruh kekuatan kita untuk menghadirkan sensasi nyaman itu. Nah, dengan kita melakukan itu, maka diri kita, subconscious mind kita akan terlatih untuk selalu melakukan meditasi yang menampilkan rasa nyaman. Jadi sekali lagi ya, saya ulangi aja. Untuk meditasi sensasi nyaman, kita yang diperlukan adalah kata-kata kita. Nyaman, gembira,
Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah kita memvisualisasikan atau mengimajinasikan kejadian masa lampau atau kondisi yang mau kita capai. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya mau menggambarkan kondisi di pinggir sungai, tapi sekarang Bapak Ibu nggak di pinggir sungai dan nggak pernah melihat mengalami kejadian itu, ya udah bayangkan saja. Tapi kembali lagi pakai kata-kata, pakai visualisasi atau beberapa orang mengistilahkan apa ya? Aduh, kok jadi lupa. Mental, aduh, kok saya lupa. Nanti deh. Pokoknya intinya memvisualisasikan itu di dalam pikiran kita. Nah, dengan begitu maka kita bisa menghadirkan rasa nyaman yang dirasakan oleh semua bagian tubuh kita, termasuk kulit, termasuk tubuh kita, kepala kita. Lalu sensasi nyaman, sensasi gembira itu seperti apa sih? Nah, masing-masing orang akan berbeda. Masing-masing orang akan berbeda. Sama seperti emosi marah. Emosi nyaman bagi beberapa orang akan merasa seolah-olah ini kayak kayak booster atau apa, tapi kayak levelnya tuh makin lama makin terasa naik, ada aliran hangat yang naik ke kepala misalnya. Atau juga ada beberapa orang yang merasa gembira atau nyaman tuh rasa hangat yang menjalar ke seluruh tubuh. Nah, yakinkan dan niatkan bahwa itu terjadi, ya. Jadi itu adalah hal yang perlu kita lakukan untuk meditasi sensasi nyaman. Ada pertanyaan dulu? Belum sih Sesyum, Belum. tapi, Oke. saya juga jadi keinget ya, Mm-mm. saya kan kadang-kadang, suka tarik nafas, buang nafas, lalu bilang rileks, rileks, terus kemudian saya sadar ya, Hmm. dengan saya lagi bilang rileks, rasanya mulut saya tuh tersenyum. Hmm. Saya lagi bilang happy, Ya. happy, rasanya kok mulut saya nggak bentuknya senyum gitu. Kan kita jarang ngaca ya, jadi Hmm. kalau kita sering-sering ngaca mungkin ada bagusnya juga ya. Kenapa? Karena mayoritas, most of the time ya, Hmm. mungkin mulut kita, bibirnya tuh ke bawah karena Ya. selalu mikir gitu. Betul. Betul. Jadi heeh, jadi kemudian saya baru inget, iya ya betapa jeleknya ya mayoritas keseharian, Iya. iya kan? Karena kita kalau nggak ketemu orang, kalau nggak ngobrol gitu kan kita mikir, mikir Iya. itu nggak sengaja, eee Turun. mhm, Iya. pang kita tuh jelek bener gitu. Iya. Betul. Tapi waktu saya kemudian lagi merem, terus tarik nafas, buang nafas, lalu sambil bilang rileks karena pengen mengkondisikan kita rileks, saya berasa kok sepertinya saya tersenyum gitu. Betul. Setuju. Malah nanti ini melanjutkan sedikit, malah nanti kalau Bapak Ibu sudah masuk ke dalam latihan yang sudah berkali-kali, sensasi nyaman, saya masuk ke sini dulu ya. Sensasi nyaman Bapak Ibu sudah tidak perlu lagi visualisasi atau imajinasi. Kenapa? Karena Bapak Ibu tinggal tutup mata, bahkan ada yang buka mata, tutup mata, dan Bapak Ibu tinggal bilang, saya gembira, saya nyaman. Nah, saya share sedikit. Kalau saya pagi-pagi mandi, kadang-kadang sengaja nggak mau pakai air hangat, jadi mandi biasa. Nah, biasa yang saya lakukan karena kadang-kadang waktu meditasinya tuh nggak terlalu banyak. Yang saya lakukan, saya waktu mandi, saya mengucapkan kata-kata saya nyaman, sorry, saya gembira, saya senang. Jadi saya menyebut diri saya gembira, senang. Bayangkan kalau kita mandi, visualisasi, berantakanlah karena banyak hal yang perlu ini kan, banyak hal yang perlu di-handle. Jadi yang saya lakukan hanya itu aja. Saya mandi, terutama waktu lagi shower yang tidak bergerak, saya hanya bilang gembira, senang. Lalu setelah selesai, misalnya waktu sedang handukan, saya bilang, saya Hengki, Kiki, saya bersyukur. Bersyukur karena masih bisa jongkok, misalnya. Bersyukur karena masih bisa handukan sendiri. Bersyukur masih bisa
Pokoknya semua hal. Jadi itu yang dilakukan untuk nantinya ya ke depannya, dan benar yang Ibu Weleng tadi sampaikan. Nanti kita tidak perlu lagi sebenarnya visualisasi. Waktu kita mengucapkan sesuatu, subconscious mind kita sudah mengikuti. Jadi itu tujuannya. Cuma untuk yang sekarang bagi Bapak Ibu dan kita dalam keadaan duduk, diikuti dengan visualisasi. Kenapa? Karena dengan visualisasi, imajinasi, kadang-kadang membuat kita lebih cepat masuk ke situ. Tapi nanti kalau Bapak Ibu sudah terbiasa dengan itu, hilangkan visualisasinya. Kenapa? Karena yang tadi Bu Hilal bilang, saya rileks, saya gembira, saya senang, saya bersyukur. Kata-kata itu akan mengalir dengan sendirinya dan tubuh langsung mengikuti. Itu. Thank you Bu Hileng sudah sharing dan mendrill ke step yang lainnya sebenarnya. Good. Thank you. Thank you. Ada lagi yang mau share dulu? Ayo teman-teman, jangan sia-siakan. Ada lagi yang mau Mary share? nih biasanya, udah lama Iya, kangen ya si Mary sama si iya. Hengki. Mestinya ini nih, mestinya komen nih. Belum dulu, soalnya Oh, kemarin saya nggak bisa ngikut belum bisa meditasi rutin sih. Nah, nanti Sesyong saya kemarin nyoba ikut meditasi yang sama Bante. Itu pertama kali saya itu badan tuh sakit semua loh, Sesyong, nggak merasa nyaman sekali loh. Itu terus kalau seumpamanya saya diam-diam gitu, terus saya ya udah guys, saya seharian aja ngikutin juga ya, tapi kan lumayan lah Sesyong, saya dapat bisa konsentrasi sedikit lah untuk meditasi sama Bante itu. Terus kalau yang tadi itu kadang saya kalau diam-diam saya ngomong dalam hati, saya kok saya senang ya, saya senang ya, saya senang ya. Terus kalau muka saya diam-diam saya bisa merasakan ada senyuman gitu Sesyong di bibir saya gitu. Saya senang, saya senang, saya senang, saya happy, saya happy. Terus diam-diam saya bisa merasakan saya kok happy, benar-benar happy gitu loh. iya, betul. Memang Bu Mary sama persis dengan pengalaman yang Bu Hileng tadi sebutkan. Dan itu memang bagus, Bu. Kalau jengkel gitu, Sesyong, kalau saya mikirin dia jengkel, tambah jengkel, tambah jengkel, tambah jengkel, Iya, malah emosi jiwa saya. itu sebabnya kalau nanti kita sudah belajar meditasi, bukan nanti sebenarnya sekarang juga sudah. Kita sudah kalau dihitung udah sekian hours dulu ya. Kita meetingnya aja udah lama. Bu Hileng udah buat sesi ini sampai berapa video yang kita udah ini. Kalau Bapak Ibu udah latihan sampai dengan sekarang, sebenarnya subconscious mind Bapak Ibu tuh sudah nurut. Jadi usul saya atau ini suggestion, strongly suggest, hati-hati dengan pikiran Bapak Ibu. Itu sebabnya kita berusaha untuk masuk ke dalam pikiran positif all the time. Jangan sampai ada slip di dalam diri kita. Di dalam meditasi itu ada dua, sebenarnya ada beberapa sih. Kalau saya bilang ada dua yang perlu dihindari. Pertama, pikiran negatif, karena sama dengan pikiran positif, apa yang kita sebutkan ke dalam pikiran kita, itu akan dijalankan. Jadi kalau kita bilang tadi Bu Mary bilang sebel, ya udah, itu akan masuk dan itu akan jalan sama seperti positif. Itu akan terjadi. Dan kedua, jangan pernah berpikir, ini working nggak ya? Ini bisa atau enggak ya? Yang kedua tuh doubtful, ada keraguan-raguan. Jangan pernah. Jadi pikiran negatif dan pikiran yang ragu-ragu itu harus dihindarkan. Jadi kita harus apa? Harus lempeng terus. Harus apa? Harus positif terus. Dan kalau yang tadi disebutkan, happy, gembira, relax, ya itu memang Bapak Ibu sudah melakukan itu. Tinggal nanti kita tinggal latihan di sini, Bapak Ibu tinggal coba latihan.
Makanya tadi saya bilang, ini tahapnya ada 3 step, itu Bapak Ibu nggak perlu lakukan semua. Kalau Bapak Ibu mau lakukan semua, monggo silahkan. Tapi kalau mau 2 dan 3 atau 3 saja, ya bisa dilakukan. Tapi Bapak Ibu jadi mulai tahu sekarang, oh meditasi nyaman tuh bisa saya lakukan dengan duduk diam, visualisasi, dan diucapkan. Atau tadi yang Bu Mary bilang, Bu Hileng bilang, ya udah kita duduk diam, konsentrasi, kita bilang, relax, relax, relax. Simple, tapi itu working. Thank you, Bu Mary. Thank you, Bu Hileng. Ada lagi? Thank you, thank you. Ada lagi Mantap. teman-teman. Ayo. Mungkin Nah, Pak Budi ini yang baru join, oh dapat iya, Pak sesuatu Budi yang yang baru tadi, nih. iya, Pak Budi tadi Oh bilang iya, dua-duanya. saya kepikiran misalnya kalau sehari-hari kan kita kalau ketemu orang belum tentu sepaham. Nah, jadi kita mesti bisa mengatur supaya kita bisa ada kontak yang positif dengan orang lain walaupun belum tentu satu paham. Kadang-kadang kita juga perlu bantuan atau ada orang mau bantu kita. Nah, kata-kata yang kita ucapkan juga mesti satu frekuensi dengan mereka supaya mereka menerima apa kondisi kita seperti apa, mereka mengerti, baru mereka bisa mengirimkan bantuan itu. Mungkin satu lagi contoh, kalau kita mau interview kan, kita biasa ada grogi ya. Nah, Ya. mungkin pas sebelum masuk ke ruang interview pasti kan kita udah mikir-mikir nih, mau ngomong apa ya, supaya nanti hasil interviewnya lebih bagus gitu. Apa sih kelebihan kita gitu. Nah, mungkin kira-kira seperti itu. Tapi kalau kadang-kadang juga ada mungkin masing-masing punya bawaan sifat karakter yang negatif dari masing-masing ya, Cacung Hengki ya. Itu mungkin yang lebih sulit untuk dikontrol ya. Ya. Nah, kalau seperti itu, saya jadi mau bertanya juga nih, apakah itu bisa dalam waktu lama, apa nggak bisa hilang, tapi tetap kita mesti kontrol gitu. Makasih, Cacung. Ya, makasih Pak Budi. Saya mungkin nangkepnya agak salah, tapi kalau saya salah nangkepnya, kasih tahu ya Pak Budi. Tapi gini, kalau kita dealing dengan orang lain, kita nggak akan dapat orang yang sepaham dengan kita all the time. Tapi sebenarnya energi yang kita pancarkan itu akan diterima oleh orang lain. Itu sebabnya kita suka ngelihat ya, orang yang positif pasti akan gaulnya dengan yang positif. Orang yang punya sifat tertentu pasti akan ngumpul dengan sifat yang tertentu juga. Jadi energi itu tidak bisa membohongi. Jadi kumpulan orang-orangnya tuh ya begitu. Kayak gampang aja kita kumpul di channel-nya YouTube-nya Bu Hileng misalnya. Karena kita sepaham, kita untuk kasus yang meditasi, kita nih 15 orang di sini yang sekarang berkumpul adalah orang-orang yang satu frekuensi, satu energi, yang mau belajar tentang mindfulness. Nggak mungkin nanti ada orang yang datang di dalam pertemuan ini dan dia bilang, saya nggak percaya sekali tentang mind, gitu. Nggak mungkin. Pasti yang datang ke sini adalah orang-orang yang satu frekuensi. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada orang, kita dealing dengan orang lain dalam perjalanan kita tuh yang nggak sepaham, atau mungkin yang tadi Pak Budi bilang negatif, dan itu nggak bisa dihindari. Saya selalu bilang bahwa saya bukan orang yang bisa mindful dengan orang lain juga secara langsung gitu ya. Yang saya lakukan ya udah ikutin flow aja. Kalau saya merasa bahwa hubungan itu jadi toksik buat saya, yang saya lakukan saya tinggal duduk di dalam satu ruangan atau sore harinya, dan saya bersihkan toksiknya itu lewat meditasi. Jadi seperti itu, karena kita bisa jadi bahwa yang negatif itu adalah partner bisnis kita. Orang yang negatif itu adalah orang yang kita butuhkan dalam pekerjaan kita. Kita kan tidak bisa juga mengkritisize orang itu. Siapalah kita bisa memperbaiki orang lain. Tapi yang perlu kita lakukan adalah jangan sampai yang kita anggap itu negatif jadi mempengaruhi diri kita. Jadi caranya gimana? Ya saya biasanya akan melakukan meditasi. Contoh paling gampang,
pengalaman aja. Jadi beberapa tahun yang lalu saya pernah ada kasus, bukan kasus, ada friksi dengan atasan misalnya. Yang saya lakukan, saya sampai berdebat dengan keras, tapi sampai terus saya merasa bahwa saya harus memperjuangkan ini, dan saya sampai emosional. Tapi setelah kejadian itu, saya tetap harus masuk, waktu itu saya masuk ke ruangan saya, dan saya melakukan meditasi, dan saya harus meng-cooling down emosi saya, dan itu menurut saya adalah cara yang bisa kita lakukan itu. Jadi mungkin itu yang bisa dilakukan gitu. Saya nggak tahu apakah itu menjawab, Pak Budi. Oh iya, terima kasih sudah menjawab kok. Ya, thank you. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Saya pikir ya, Sesung Hengki, Pak Budi, teman-teman, di sini kita belajar dalam arti kata lebih kepada mengetahui, mempelajari mengenai diri kita masing-masing. Lalu kita mencoba menjaga, memaintain diri kita, misalnya dengan breath focus, mindfulness, atau meditasi, menjaga diri kita untuk memiliki, menyerap ketenangan, kenyamanan, kedamaian. Dan ini membuat kita jadi kuat dengan berhadapan, jadi di samping nanti kita akan, seperti Sesung Hengki bilang, kita akan ketemu dengan orang-orang yang yang dengan gelombang yang sama, atau sekali-kali kita juga bisa ketemu dengan orang yang berbeda dengan kita. Tapi di sini dengan kekuatan yang kita pupuk waktu demi waktu, ini membuat kita tidak mudah dicemari oleh orang yang berbeda dengan kita, tetapi sebaliknya vibrasi kita bisa mempengaruhi orang-orang yang berbeda tadi. Nah, itu kira-kira mungkin seperti itu ya, Sesung Hengki. Entah betul atau enggak nih. Iya. Jadi segala sesuatu yang kita lagi latih ini sebenarnya untuk membuat diri kita itu dalam membuat diri kita selalu sebanyak mungkin bisa mempertahankan kondisi yang baik, yang sehat secara pikiran, secara batin, yang tentunya nanti juga mempengaruhi kesehatan kita. Iya, betul sekali. Betul, Bu Hileng. Ini dengan diskusi gini ada banyak hal yang mungkin kita nggak kepikir ke situ, tapi ya Bu Hileng itu tepat sekali. Jadi kita membuat diri kita tumbuh supaya kita jadi lebih kuat, dan kalau menghadapi situasi yang kayak gitu kita juga jadi tahu diri kita udah kuat gitu loh, dan kita tahu malah mungkin akan mempengaruhi orang lain untuk jadi jauh lebih baik ya. Iya. Ya, good. Oke. Thank you. Thank you. Ada lagi yang mau share? Kalau tidak ada, nah kita coba latihan ya. Jadi Bapak Ibu sekarang, kalau ada silakan loh ya. Nanti kita ini. Jadi kita coba latihan breath focus. Kembali di latihan saya akan guide untuk breath focus. Saya akan guide untuk breath focus, dan nanti saya akan coba juga guide untuk mindfulness. Tapi nanti untuk berikutnya saya mengharapkan Bapak Ibu jangan setel video ini untuk latihan di rumah ya. Jadi maksudnya Bapak Ibu yang punya skrip sendiri. Karena kalau Bapak Ibu mendengarkan skrip dari video yang YouTube ini, Bapak Ibu akan idle. Kognitifnya, terutama di breath focus, kognitifnya nggak akan dipaksa untuk berjalan. Jadi ada beberapa teman-teman yang dengerin video, oke, untuk awal-awal, tapi nanti untuk berikutnya kalau bisa, Bapak Ibu jangan dengerin video, tapi Bapak Ibu melakukan hitungan sendiri, Bapak Ibu melakukan script mindfulness sendiri, Bapak Ibu melakukan script meditation sendiri. Ya, kita coba ya. Ini jadi towards the end, tapi nggak apa-apa kita nyoba biar Bapak Ibu yang baru pertama kali juga akan terupdate juga ya. Jadi hitungannya kembali 5 detik untuk tarik nafas, tahan sebentar, 5 detik untuk rilis nafas, tahan sebentar, terus seperti itu. Dan saya ulang sampai beberapa kali sampai hitungan ke
let's say ke 50 ya, biar Bapak Ibu yang baru bergabung juga tahu caranya. Yuk, kita cari posisi yang nyaman. Nanti setelah itu saya akan langsung guide ke mindfulness ya, tahap keduanya. Supaya gampang, saya akan stop video saya, jadi hanya ada suara aja. Ya, kita mulai sama-sama. Yuk, kita mulai bersama-sama cari posisi yang enak, yang nyaman. Kita mulai breath focus kita. In, 2, 3, 4, 5. Tahan. Out. 7, 8, 9, 10. Tahan. In. 12, 13, 14, 15. Tahan. Out. 17, 18, 19, 20. Tahan. In. 22, 23, 24, 25. Tahan. Out. 27, 28, 29, 30. Tahan. In. 32, 33, 34, 35. Tahan. Out. 37, 38, 39, 40. Tahan. In. 41, 43, 44, 45. Tahan. Out. 47, 48, 49, 50. Dengan posisi tetap, duduk dengan rileks, dengan mata tertutup, bawa diri Bapak Ibu, sebutkan nama Bapak Ibu, lalu tempatkan seolah-olah Bapak Ibu ada di atas kepala Bapak Ibu, sedang melihat tubuh Bapak Ibu. Bayangkan, imajinasikan, visualisasikan, seolah-olah Bapak Ibu ada di atas kepala dan melihat seluruh tubuh Bapak Ibu, dari kepala sampai dengan telapak kaki. Tidak perlu memperhatikan detail, tapi Bapak Ibu bisa melihat rambut yang ada di kepala Bapak Ibu, hidung, baju yang dikenakan, bawahan yang dikenakan, tangan, kaki. Visualisasikan itu. Apabila Bapak Ibu tidak bisa membayangkan itu, tidak apa-apa. Biarkan saja. Lalu sekarang, coba konsentrasikan pada physical body Bapak Ibu. Rasakan sensasi yang ada di tubuh Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu tetap di posisi di atas kepala. Jadi seolah-olah Bapak Ibu melihat sensasi yang dirasakan di tangan, tapi lewat point of view di atas kepala. Bapak Ibu merasakan sensasi di kaki, tapi Bapak Ibu ada di posisi di atas kepala. Apabila ada rasa sakit, rasa tidak nyaman di punggung misalnya, biarkan diri Bapak Ibu melihat itu, merasakan itu dari posisi di atas kepala.
Bayangkan Bapak Ibu melihat sensasi itu dari atas kepala. Makin jauh, makin baik, tapi jangan kehilangan view diri Bapak Ibu. Boleh berpindah ke posisi lain, boleh melihat posisi tubuh yang lain. Intinya Bapak Ibu melihat physical body Bapak Ibu tetap dari atas kepala. Sekarang tetap di posisi di atas kepala, Bapak Ibu juga mulai melihat, melakukan observasi atas apa yang Bapak Ibu pikirkan sekarang ini. Apa yang Bapak Ibu rasakan. Sekedar dilihat. Bapak Ibu bisa melihat pikiran Bapak Ibu dari atas kepala. Bapak Ibu bisa merasakan, bisa melihat perasaan Bapak Ibu dari atas kepala. Biarkan jarak tetap terjaga di atas kepala sambil Bapak Ibu melihat perasaan, pikiran, bahkan physical body dari tempat Bapak Ibu berada sekarang. Tetap lihat itu dan jangan menghakimi. Tetap lihat pikiran, sensasi, physical body, semua sensasi yang ada dari atas kepala. Relax, tetap bernafas. Sekarang saya minta Bapak Ibu untuk mulai membayangkan atau memvisualisasikan kondisi yang Bapak Ibu anggap nyaman. Apakah itu di rumah, di kampung halaman, di rumah orang tua, di tempat tidur, dimanapun itu. Visualisasikan, gambarkan bahwa Bapak Ibu ada di tempat nyaman itu. Kalau Bapak Ibu ada di halaman luas, di pinggir sungai, di gunung, di danau, dimanapun itu. Panggil diri Bapak Ibu. Panggil diri Bapak Ibu dan katakan bahwa sekarang ini Bapak Ibu ada di tempat tersebut. Panggil nama Bapak Ibu, lalu sebutkan kata nyaman, relax. Sebutkan kata nyaman, relax. Dan niatkan bahwa rasa nyaman itu menjalar ke seluruh tubuh Bapak Ibu. Dari mulai kaki, lutut, paha, perut, tangan, sampai naik ke kepala. Panggil nama Bapak Ibu dan sebutkan nyaman, relax. Niatkan itu dan rasakan semua sensasi yang menjalar ke seluruh tubuh Bapak Ibu. Bahkan bisa membuat Bapak Ibu tersenyum gembira, tersenyum nyaman. Tetap bayangkan, visualisasi,
tempat Bapak Ibu merasa nyaman. Panggil nama Bapak Ibu, sebutkan nyaman, rileks. Biarkan semua sensasi dapat dirasakan oleh seluruh tubuh Bapak Ibu. Ulangi lagi, panggil nama Bapak Ibu, nyaman, rileks. Rasakan kenyamanan dan rileks itu menjalar di seluruh tubuh Bapak Ibu. Sebutkan terus berkali-kali. Biarkan tubuh Bapak Ibu merasakan sensasi itu di seluruhnya, di seluruh tubuh Bapak Ibu. Perlahan-lahan, sambil menarik nafas dalam, saya ajak Bapak Ibu untuk kembali secara perlahan-lahan ke depan komputer atau ke depan handphone yang sekarang digunakan. Perlahan-lahan, sambil menarik nafas, kita tinggalkan visualisasi nyaman, visualisasi tenang yang sempat kita rasakan tadi. Mulai gerak-gerakan kaki, tangan, tarik nafas, mulai rasakan hembusan angin di ruangan tempat kita duduk, mungkin sensasi di telapak kaki, mulai sedikit-sedikit gerakan kepala, pinggang, kaki, tangan. Perlahan-lahan buka mata kita, tarik nafas, kita kembali lagi ke depan komputer kita masing-masing. Tarik nafas yang dalam, buka mata perlahan-lahan. Kita kembali ke depan komputer kita masing-masing. Oke. Mudah-mudahan nggak pada tidur, masih awake. Bagaimana? Ada yang mau share? Mau denger nih? Relax, nyaman. Teman-teman gimana? Ayo sharing yuk. Ayo, silahkan. Mau denger nih soalnya. Jangan tunggu dipanggil dong. Ayo. Jangan-jangan pada tidur, bener Bu. Pada manja nih maunya dipanggil. Ayo. Ayo Adi Susyung dulu deh, Adi. Ada ya. Ya, bilangin masih. Ya, Udah lama nih nggak meditasi, Adi. Gimana? lagi tungguin latihan napasnya. Tadi saya pikiran dari awal, nggak taunya di pertengahan. Soalnya kan saya rasanya tadi udah kepalanya agak berat gitu mau mikir. Saya udah coba latihan sendiri, latihan sendiri, nggak worth it kayaknya. Tapi waktu dibimbing yang sama Pak Yengki, waktu hitungan kedua 5 udah lega dah. Udah ini lagi. Iya. Kepalanya udah enteng. Iya, nyaman. Oke. Terus waktu mindfulness meditation gimana, Pak Adi? Nah, waktu mindfulness saya membayangkan di
ruang tamu gitu ya. Hmm. Cuman ya waktu nggak nggak begitu konsen. Soalnya Hmm. kayak ada nyamuk gitu. Jadi terpecah gitu. Iya. Tapi yang saya sependapat sama Bang gitu kalau pagi-pagi gitu Hmm. mandi air dingin ya bersyukur gitu Hmm. bernapas bisa buang air kecil bisa Hmm. BAB udah lega banget Hmm. sama seperti Bang. Iya. Ya makasih Bang. Thank you. Iya, Pak Adi. Sekedar untuk men-stress lagi yang tadi Pak Adi sampaikan, banyak sekali yang kasih guidance bahwa kita bersyukur gitu ya, happy, gembira, senang, relax. Tapi kadang-kadang itu cuma stop di kognitif. Kalau tadi kita belajar, kita berusaha untuk membuka possibility kita bahwa sebenarnya bukan cuma diucapkan, tapi diniatin bahwa kita merasakan itu. Itu yang penting. Jadi kadang-kadang kita kalau suka dengar kan sering kali meditasi tuh bilang meditasi bersyukur, kita bersyukur, bersyukur, bersyukur. Tapi kadang-kadang mulut sama kepala ini itu nggak sinkron dengan kayak saya sebutnya state of mind. State of mind tuh bukan cuma kepala, tapi seluruhnya. Nah, ini juga penting. Jadi waktu kita bilang bersyukur, itu kita benar-benar aminin. Waktu itu kita aminin dan kita rasakan sensasi, itu bersyukurnya jadi beda. Jadi itu. Tapi kalau tadi Pak Adi merasa terbantu dengan breath focus, terus Pak. Jadi kalau saya usulkan ke Bapak tetap ngikutin step-nya itu aja Pak. Ngikutin step. Kalau misalnya memang mindfulness agak berkendala dengan Bapak, masuk ke meditation nggak apa-apa. Jadi kembali lagi, tergantung kebutuhan masing-masing. Tapi kalau mau full set, ya ikutin aja. Breath focus, mindfulness, meditation. Udah deh, itu mah udah kita udah latihan. Jadi akan lebih tenang, lebih tenang, lebih tenang, lebih tenang. Gitu. Itu sih, Pak Adi. Thank you sharing-nya. Mudah-mudahan menjawab. Ya. Asik. Selanjutnya siapa nih? Ayo. Suci Ami bisa nggak Suci Ami? Kadang-kadang beliau signalnya kurang bagus. Iya Bu, oke. sinyalnya putus nyambung. Tapi tadi sih sempat menyimak, bukan sempat, memang diniatkan untuk menyimak. Tapi ya begitu putus nyambung, mohon maaf. Terus gimana? Bisa latihannya nggak Bu? Ya saya sih waktu itu ada yang sebelumnya malahan yang saya bahwa saya bahagia itu selalu saya praktekkan. Good, Bu. Mantap. Semakin hari saya semakin bahagia, semakin hari saya semakin bahagia gitu. Tapi berusaha untuk sampai di kepala, di hati, begitu. Sama di perasaan, Bu. Ya. Oh ya, di hatinya. Ya, makasih Pak Hengki, Bu Wiling. Ya, makasih. Sama-sama, makasih. Suci Lifang. Suci Lifang. Ya, malam Suci Wiling. Iya. Malam Hengki. Ya, malam. Hendrawati Loka, Syung Hengki. Kenapa? Sorry. Namanya Suci Lifang, tapi pakainya Hendrawati Loka. Oh, oke. Gimana, Cie? Masih berusaha belajar breath focus aja. Yang lain-lain kayaknya kok masih belum bisa gitu. Hanya bisa yang hitung nafas, tarik nafas, buang nafas. Masih sampai di tahap itu aja. Yang lain kira-kira mau sharing nggak, Cie? Kesulitannya apa? Misalnya yang merasa nyaman gitu, itu kesulitannya apa? Belum bisa sih ya. Memang orangnya juga lagi kurang fokus gitu, Bu Suci Wiling. Tapi menurut saya, Cie, paling tidak kalau Suci sesudah breath focus, lalu melatih yang seperti Syung Hengki bilang, niatin untuk merasa nyaman,
niatin untuk merasa rileks itu akan membantu di kehidupan kita sehari-hari sih. Jadi nanti istilahnya yang ketarik itu adalah segala hal yang membuat kita nyaman, segala hal yang membuat kita bahagia. Tapi ya memang yang Sejong Hengki bilang, kita harus niatin, nyatuin gitu loh, ya Sejong Hengki ya. Iya, betul. Jadi jangan kita bilang kita mau nyaman, tapi lebih kuat perasaan, aduh gue lagi nggak nyaman nih, gitu. Iya, Gue lagi menderita nih, gitu kan. iya. Ya, misal kita mau happy, lupakan yang hal-hal yang tidak happy. Tapi bayangin bahwa kalau kita happy tuh, ya kita tuh begitu kalau kita happy, mau nggak mau kita udah tersenyum. Itu jadi mengundang hal-hal yang membuat kita bahagia, gitu ya, Sejong Hengki ya. Betul, betul, Bu. Jadi saya pikir ini sangat membantu untuk kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi dengan kita kepingin happy, kepingin nyaman, ya itu sudah modal dasar gitu. Betul, betul, betul. Karena kalau itu diniatin dan kita membuka diri kita untuk itu, kita akan merasakan. Pokoknya yang indikator yang paling gampang adalah kalau kita bilang nyaman, happy, nggak sadar itu tadi kita jadi tersenyum. Meskipun kita nggak ngelihat, tapi kan kita ngerasa bahwa ini ketarik gitu loh. Itu indikatornya juga yang bisa kita iniin. Dan itu mungkin yang akan menarik dari alam semesta hal-hal yang nanti mendukung kita untuk step by step lebih merasa bahagia, lebih nyaman gitu loh. Jadi paling tidak kita udah secara niat itu melepaskan diri dari perasaan atau hal-hal yang membuat kita tidak bahagia dan tidak nyaman. Betul. Ini dari yang tadi Bu Heleng, ada beberapa yang bilang bahwa dengan kita lakukan ini secara rutin di 30 menit aja sebelum tidur sama sesudah bangun tidur, dan itu kita lakukan setiap hari selama 2-3 minggu, itu punya efek bagus. Jadi saya sih challenge Bapak Ibu, coba deh. Saya juga nggak kuat 30 menit, cuma maksudnya kalau Bapak Ibu lakukan ini dengan urutan aja ya, atau yang meditasi nyaman aja, kadang-kadang 5 menit, 10 menit tuh nggak berasa. Tapi kalau itu coba deh Bapak Ibu lakukan secara terus-menerus, lalu dilakukan sekali lagi ya setiap hari. Coba monitor dalam 2-3 minggu. Saya yakin pasti ada hal positifnya. Misalnya nanti ada kesehatan kah, ada efek dari sisi emosi jadi lebih baik. Coba deh. Saya challenge Bapak Ibu coba lakukan itu. Kalau saya sering kali saya lakukan dan efeknya banyak banget. Jadi coba deh. Itu paling enggak 2-3 minggu, dan kita kalau misalnya Bapak Ibu berkenan nanti kita coba sharing. Karena kalau itu dilakukan terus-menerus, bayangkan ya, brainwave kita tuh akan terbentuk untuk masuk ke alfa lagi, ke alfa lagi, ke alfa lagi, itu yang brainwave. Yang kedua, bisa dibayangkan ini sama seperti yang saya selalu bilang rider dengan gajah. Bayangkan kalau kita cuma ngomong gembira, kita udah gembira, kita ngomong nyaman, kita udah langsung nyaman. Waduh, itu kan enak banget kan? Jadi Bapak Ibu nggak perlu effort banyak. Jadi challenge saya sekali lagi, coba lakukan 2-3 minggu sambil monitor apa yang berubah secara positif. Saya yakin pasti ada. Lakukan itu kalau bisa sebelum tidur sama sesudah bangun tidur. Kalau bisa dilakukan itu di 2 tempat itu, di 2 waktu itu juga cukup bagus. Kenapa sebelum tidur? Karena sebelum tidur kan sebenarnya kita udah mulai turun nih
konsentrasi kita kan udah mau mulai ngantuk gitu loh. Nah, waktu kita bilang itu ke diri kita nyaman dan lain sebagainya, itu masuk ke subconscious mind dan berikutnya kita udah tidur. Jadi yang kebawa tidur adalah rasa nyaman. Itu sebelum tidur. Kalau sesudah bangun tidur, itu sebenarnya penjelasannya adalah brainwave kita belum awake benar-benar. Itu juga masih dalam posisi alfa. Jadi waktu masih dalam posisi alfa, kita perkuat dengan meditasi. Misalnya dengan bukan sensasi nyaman, tapi sensasi gembira misalnya. Sensasi positif dan lain sebagainya. Nah, itu akan masuk. Jadi kalau nggak usah pakai kata-kata yang lain. Saya yakin, seyakin-yakinnya kalau dalam 2-3 minggu dilatih, maka secara otomatis emosi akan terbentuk jadi lebih positif, kesehatan juga pasti akan terbentuk lebih positif. Coba deh dimonitor. Itu sih. Jadi Sesiung Hengki mau Iya, nanya sebentar ya. silakan. Jadi kita sebelum tidur sama bangun pas pagi-pagi meditasi yang kayak tadi itu ya, Sesiung? Iya, Ibu. Itu waktunya nggak harus berjam-jam kan? Harus Nggak usah. enggak ya? Saya juga kalau disuruh berjam-jam juga nggak bisa. Tapi saya yakin, Bu, kalau Ibu lakukan cuma 3 ini aja misalnya, 3 ini dilakukan, ini udah lebih dari 5 menit, pasti udah towards 10 menit. Kayak tadi aja kita latihan, saya percepat loh itu. Itu kayaknya udah lebih dari 5 menit ya, saya nggak ngitung sih, tapi kayaknya udah lebih dari 5 menit. Oh. Dengan pikirannya itu harus bisa berpikiran nyaman, happy itu ya. Iya, Bu. Iya. Terutama kalau misalnya nanti mau, memang yang agak diperpanjang adalah yang poin nomor 3. Karena poin nomor 1 dan 2 sebenarnya untuk mempersiapkan brain kita, brain wave kita. Nah, 3 itu adalah sebenarnya sudah masuk ke dalam kita mau men-set, kita mau apa gitu di dalam meditasi kita. Kita bilangnya nyaman, tapi sebenarnya nyaman tuh punya efeknya yang luas. Jadi kalau nggak usah dihitung, Bu, tapi saya yakin 3 poin ini bisa dilakukan untuk waktu yang lama, dan kalau bisa poin yang nomor 3, meditation rasa nyaman, itu dilakukan lebih panjang. Itu sih. Oke. Makasih ya, Pak. Sama-sama. Sip. Sesiung Hengki, Iya. benar nggak ya bahwa ini sebenarnya akan mendirect kita punya arah dalam kehidupan ya. Jadi Betul. kalau kita mengundang sensasi nyaman, sensasi bahagia, lalu penuh rasa syukur, merasa aman, nanti akan mendirect hidup kita ke arah seperti itu ya. Jadi Betul. mengarahkan hidup kita, segala sesuatu akhirnya akan segala permasalahan, itu lama-lama akan kebawa ke nyaman, ke happy, ke aman gitu. Betul. Termasuk keluarga, Bu. Termasuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi ini memang benar. Contoh yang paling gampang dari pertanyaan Bu Hileng adalah, saya nggak tahu pernah ngobrol cerita ini atau enggak. Kita coba lihat yang burung di udara kan. Kadang-kadang kita ngelihat ada pergerakan yang cukup yang sinkronnya tuh cukup tinggi. Entah ikan atau burung. Yang jadi pertanyaan waktu mereka melakukan itu, apakah mereka melakukan komunikasi lewat suara? Enggak, mereka enggak melakukan komunikasi. Yang ada adalah adanya gelombang pikiran. Gelombang pikiran yang mendirect semuanya menjadi satu flock. Satu flock itu satu kumpulan. Jadi kita lihat gerakannya jadi sinkron, mana ada burung yang terbang bareng-bareng itu terus nabrak satu sama lain, enggak. Mana ada ikan yang berenang bareng-bareng dalam satu kelompok itu terus ada yang saling tabrak-tabrakan, nggak ada. Itu karena gelombangnya dalam satu gelombang. Ini juga sama dengan manusia. Kita nggak sadar, tapi contoh yang paling gampang adalah itu. Kita berkumpul di sini,
karena orang-orangnya satu gelombang. Dan nanti kita akan di luar ini kita berkumpul juga dengan kelompok-kelompok orang yang satu gelombang. Jadi kalau kita memaintain itu dengan lebih baik tiap kali, sensasi nyaman, sensasi gembira, sensasi positif, itu pasti akan menarik semuanya. Kalau tadi istilahnya menarik ya universe, alam, dan lain sebagainya. Itu pasti. Dan yang paling pasti lagi, yang tadi Ibu juga bilang, mendirect subconscious-nya, kita belum ngomong tentang kita mau apa. Tapi nggak perlu ngomong kita mau apa, dengan ini aja itu membuat kita sehat. Jadi maksudnya dalam meditasi kita bisa memasukkan intensi kita sebenarnya. Intensi kita mau apa, tapi itu nanti. Yang penting ini dulu. Dengan kita lakukan ini aja, udah menarik banyak intensi bagus gitu. Itu sih. Iya. Mantep ya, pikiran. Thank you, Susyung. Ya, Dengan Ria, boleh aku bertanya ya? boleh Bu. Itu kan tadi langkah praktis kan dari 1, 2, 3. Pada waktu meditation sensasi nyaman, kenapa kita harus melihat tubuh kita dari atas kepala begitu? Oh, yang mindfulness ya Bu ya? Iya, yang nomor 3. Nomor 2 itu mindfulness ya? Nomor 2. Oh, itu nomor 2. Kenapa kita mesti melihat badan kita yang sedang apa gitu ya dari atas kepala ya? Oke. Hengki. Jadi sebenarnya kalau kita melihat kanan Ibu. Jadi kalau kita ngelihat dari atas kepala itu sebenarnya mau membuat kita jadi nggak ada attachment ke tubuh kita. Nggak ada attachment dengan perasaan kita. Jadi menjadi nobody. Jadi kalau kita di atas, kita tuh kalau kita sakit, tadi masih ingat skripnya ya, kita ngelihat diri kita sakit, kita ngelihat loh, bukan kita merasakan, kita ngelihat diri kita sakit. Jadi siapa yang sakit? Nggak tahu, pokoknya bukan saya. Someone yang ada di bawah yang lagi saya lihat. Jadi dengan begitu, sakitnya kalau dangdut bilangnya sakitnya di sini, ini nggak sakit. Kita tahu ada sakit, kita tahu ada hard feeling, ada hurting gitu loh. Tapi itu bukan saya, karena saya lagi ada di atas. Ini sih sebenarnya cuma mengalihkan perhatian sebenarnya. Jadi waktu kita sakit dengan ada di sini, kita nggak merasakan sakit sekali. Lain kalau diri kita ada di dalam. Kalau diri kita ada di dalam, sakitnya kita rasakan sakit. Tapi kalau kita di luar, maka sakitnya nggak akan sakit. Itu sebabnya di dalam meditasi, mindfulness, kadang-kadang kan dibawa untuk kelahiran, untuk mengatasi sakit. Itu karena konsepnya itu Bu Ria. Jadi kita berusaha di atas. Nah, untuk kita sekarang, tujuannya apa? Pertama itu tadi, supaya kalau kita ada hard feeling, ada hurting, ada pain, ada suffering, kita ada di atas. Kita nggak merasakan itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau kita ada di atas, itu biasanya membuat kita jadi tenang. Makanya kalau di dalam mindfulness, kalau mindfulness-nya kita lakukan dengan serius, kita masuk ke alpha yang lemah menjurus ke theta. Itu Bu Ria. Jadi penjelasannya ada 2 kenapa kita perlu mindfulness. Jadi mempersiapkan brainwave sama mempersiapkan diri kita, kalaupun ada rasa sakit, kita nggak sakit-sakit banget gitu loh. Ya paling tidak itu satu latihan untuk kita detach ya. Betul. Jadi mungkin pada satu saat tertentu di mana kita lagi menderita, kita mau lepas dari penderitaan itu, kita detach gitu. Betul. Dan ini adalah tentu nggak bilang saat kita mau, terus kita bisa. Makanya kita perlu latihan. Betul. Betul sekali, Bu. Mudah-mudahan menjawab juga, Bu Ria. Ya, kanan. Ya, kanan Hengki Susyung bilang suci. Oke. Suci Livang udah ya. Ada lagi teman-teman yang mau sharing atau mau tanya? Oke.
Ini Kalau pada tidak. malu-malu kalau tidak ditaksir. Suci Oke, Stania, Susyung Widodo, Susyung Yakob, ada yang mau? yang mau ditanyakan dulu. Suci Liliana, Suci Wicen, Suci Saning. Oke, kayaknya sudah Ah, cukup kali. Iya. Ya, saya kembalikan lagi ke Bu Huileng. Ah, Yuk. Oke, teman-teman, kalau nggak salah kali ini adalah pertemuan kita yang ke-44 ya. Wah, mantap. Jadi mungkin nanti Maret nanti menjelang setahun. Jadi hari ini kita kembali tadi bersama dengan Susyung Hengki yang udah lama absen, dan Susyung Hengki bersedia nih 4 atau 5 minggu sekali mengisi kita sambil mereview kembali, sambil praktis makin digali, makin kita latihan, makin kita lebih memahami dan lebih menyerap ya. Dan tentunya akan lebih memberikan manfaat. Jadi makanya teman-teman kita berharap bahwa ini kita bisa dua arah supaya kita bisa sambil apa ya, menggali dan lebih memahami gitu loh. Ya, jadi partisipasi teman-teman juga di samping kehadiran dan juga komunikasinya sangat mendukung kemajuan kita bersama. Ya. Sambil usul yang tadi Bu Huileng, kalau bisa Bapak Ibu kalau mau lihat hasilnya kan kita mau tes. Coba deh ya, 2-3 minggu meditasi ini, terus nanti kita monitor apa sih yang berubah secara positif gitu. Iya. Usul itu. Benar. Jadi yang lalu-lalu kayak Susyung Adi bilang, oh dia udah lepas obat gitu kan ya. Suci Asian bilang kalau jalan udah nggak kebentur kakinya gitu kan. Tapi nggak tahu nih, sejak beberapa lama ini Susyung Hengki nggak ngisi, nggak tahu masih praktek atau enggak gitu kan. Nah tapi kali ini Susyung Hengki mengingatkan kita kembali untuk yuk kita sama-sama niatin ya. Dan semua pelatihan ini yang tadi kita sampaikan bahwa ini akan memberikan benefit membuat diri kita lebih kuat, mind kita lebih kuat, dan tentunya kita berharap kita yang bisa mempengaruhi orang lain, jangan orang lain yang mempengaruhi kita. Nah, untuk itu maka kita perlu latihan, perlu menyerap, perlu diskusi. Ya. Nah, ada lagi Susyung Hengki? Cukup, Ibu, cukup. Oke. Kalau nggak ada lagi teman-teman, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Kanan Susyung Hengki, kanan teman-teman, kanan Susyung Hema yang sudah mensupport kita nih. Iya, Dan Susyung Hema. Oke. selamat Bye-bye. malam, Makasih semua. bye-bye. Selamat malam semua. Semuanya. Terima Kanan. kasih Kanan semuanya. Kanan, Ibu Willing, Bye. Bapak Terima kasih Hengki, ajarannya. Ya, Hema, izin dan live Bapak ya. Ibu sekalian. Kanan, selamat malam. Malam. Malam.